Berikut ini karena persaingan usaha, seorang pria nekat melakukan guna-guna. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Yudi. Ya. Selamat malam Mas Yudi. Selamat malam. Boleh diceritakan pekerjaan Anda saat ini? Saya bekerja mempunyai sebuah usaha di rumah. Usaha apa tuh? Toko. Toko ya. Oke, apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Saya mau bercerita kepada semuanya. Saya mempunyai sebuah toko. Saya berusaha dengan ibu saya, berdua. Buka usahanya bareng ibu? Iya. Oke. Saya udah beberapa bulan, usaha saya hampir maju. Setelah ada tetangga saya, di depan saya membuka usaha, sama persis seperti saya merasa tersaingi. Lalu apa yang Anda lakukan? Saya pergi ke dukun, buat usaha mereka bangkrut. Caranya? Dengan sebuah ajian yang didapat dari dukun, saya lakukan semuanya. Ritual gitu maksudnya? Iya. Lalu, apa yang terjadi? Mereka bangkrut. Mereka bangkrut saat ini? Iya. Usahanya tidak bisa bangkit lagi karena suaminya lumpuh. Suaminya lumpuh? Iya. Dan itu karena kecelakaan atau karena perlakuan Anda? Karena saya. Oke. Kami bisa memahami kalau Anda sepertinya marah sekali dengan tetangga Anda ini, tapi yang ingin tahu adalah maksud dan tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin apa sebenarnya? Saya ingin tahu apa kedepannya saya nanti setelah saya melakukan ini semua kepada tetangga saya. Apakah usaha saya akan bangkrut atau akan maju? Kalau maju, Anda tidak merasa menyesal dengan apa yang Anda lakukan? Tidak. Walaupun tetangga Anda sampai lumpuh? Iya. Jadi tidak ada penyesalan dan Anda ya ingin tahu sebenarnya Iya. ke usaha Anda berikutnya? Iya. Tentang maju atau justru malah bangkrut juga? Iya. Jadi Kak Bayu tujuannya bukan baik ya. Cuman mau tahu kalau terus melakukan bisa lebih maju atau bisa berbalik. Mas jahatin orang biasanya bisa berbalik ke Mas sendiri loh. Iya. Anda kepikiran itu nggak? Saya kepikiran. Tapi nggak peduli? Tidak. Oke, Kak, saya terus terang ragu-ragu sih untuk mengajak Anda ketemu dengan Roy Kiyoshi ya. Karena saya nggak tahu tujuan Anda sebenarnya apakah ada kebaikan masih tersisa atau cuma semata-mata demi keuntungan usaha Anda gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan masih ada ya. Mudah-mudahan masih ada yang ingin Anda perbaiki. Karena walaupun bagaimana membuat tetangga sampai lumpuh, di mana benarnya gitu. Oke. Anda bisa langsung ceritakan semuanya kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yudi, terlahir pada tanggal 25 April 97.
Sosok pekerja keras, namun sangat ambisius dan keras kepala. Saya melihat permainan hitam di dalam kehidupannya. Dia banyak terlihat dan terlibat dengan sosok-sosok yang menakutkan. Korbannya sangat menderita. Ya, saya melihat Yudi adalah sosok yang berwajah sangat polos sekali. Tapi ada yang janggal di dirinya. Halo, Halo, Roy. selamat malam. Halo, selamat malam. Silakan duduk. Yudi 25497, bener? Benar. Masih muda banget. 19 tahun. Kenapa, Roy? Gak biasanya kamu langsung ke belakang partisipan. Saya mencium adanya makhluk halus di sini yang datang tiba-tiba. Malam ini ada di sini, di tengah-tengah kita. Ada, Yudi. Ya. Yudi ini melakukan ajian dan ritual untuk mengalahkan dan membuat tetangganya menjadi lumpuh karena persaingan usaha, betul ya? Betul. Dan ingin tahu ke depannya sebenarnya usahanya akan bangkrut atau semakin maju. Saya lihat usahanya akan bangkrut, tapi belum merasakan itu sekarang. Tapi ini masih dalam proses nih. Saya melihat ada kehadiran makhluk astral yang ingin saya gambar, yang sangat menyeramkan sekali tampaknya. Dari matanya sebenarnya tampak usia yang masih muda, namun pengalaman mistisnya tidak diragukan lagi. Yudi adalah seorang yang pemain praktik spiritual yang handal dan kejam. Ini saya kasih tanda seru 3 biji. Kejam. Oke. Saya ingin menggambar dulu ya sosok yang saya lihat di kepala saya. Ritual itu masih dijalani sampai sekarang. Masih saya jalankan. Ibu Anda tahu, karena tadi Anda bilang buka usaha dengan ibu ya. Iya, Ibu Anda tahu bahwa Anda melakukan hal-hal ini. tahu. Karena saya berdua dengan ibu saya usaha. Melakukan ritual dan aji-ajiannya itu berdua dengan ibu. Ibu saya tidak melakukan ritual, tapi saya sendiri yang melakukan. Tapi ibu saya tahu dengan apa yang saya lakukan untuk usaha saya. Dan beliau tidak masalah. Tidak. Aneh sih ya, aneh banget Harusnya sih. melarang. Harusnya melarang. Saya ngeliat di sini ada semacam mak lampir atau pokoknya setan bentuknya seperti mak-mak gitu. Perempuan Perempuan tua, rambut panjang, warna rambutnya Putih. Gitu. Cuma ini memang gerakan rambutnya seperti ini. Oke, ini sosoknya menyeramkan dan siapa ini, Roy? Saya ngelihat ini adalah sosok yang membantu Yudi dalam melakukan ritual. Jadi saya lihat bisa saya ngelihat dia punya tokonya memang dibantu makhluk halus ya, tapi tidak alami. Jadi dibantu oleh makhluk penghuni ini. Dan ini yang membuat tetangganya celaka bahkan sampai lumpuh itu, Roy. Betul sekali. Tokonya memang dibantu makhluk halus ya, tapi tidak alami. Jadi dibantu oleh makhluk penghuni ini. Dan ini yang membuat tetangganya celaka bahkan sampai lumpuh itu, Roy. Betul sekali. Di balik sosoknya yang mungil, si Yudi tidak terlihat kalau kamu adalah sosok pelaku ya sebenarnya. Iya.
dari balik badannya yang masih kecil tampaknya, dia tidak sadar apa yang dilakukannya itu parah banget. Tidak sadar dan rasanya tidak ada penyesalan deh. Gak ada sama sekali. Cia. Apakah kamu membawa jimat hari ini? Yudi, saya mencium ada aroma jimat. Iya, saya membawa jimat. Jimat yang saya lakukan itu adalah ritual saya jimatnya. Apa Oh, iya? yang dibawa? Ada benda atau apa gitu? Atau ritual yang bisa dilakukan di sini? Kamu mau membiarkan dia melakukan ritual di sini, Roy? Kalau misal dia bawa, saya boleh lihat kah? Saya butuh sarung tangan tentunya. Tapi kamu memandang saya jangan seperti itu ya. Saya agak risih dipandang seperti itu. Iya. Gimana ya? Kayak nantangin ya kak ya? Bukan nantangin sih, tapi kayak kayak apa ya? Saya juga bingung jawabannya. Tapi kayak diundang untuk melihat gitu loh. Ditarik sama dia untuk Iya. melihat. Iya, seperti mirip partisipan yang pertama. I see. Kayak Tapi ini di different way. Maksud saya dalam bidang yang berbeda gitu loh. Matanya kayak sini. Cuma dalam kasus yang berbeda, topik juga yang berbeda. Mas Yudi, Yuk, bawa jimat yang Anda simpan. bawa. Boleh ditunjukkan kepada kami semua. Boleh? Silakan. Kalau tahun 97 tuh berarti usia berapa ya? 19 tahun, tadi aku pikir mereka masih muda banget. 19 tahun. 21 kali. Oh, 21? 21 tahun. Ya, 97, oh ya sorry 21 ya. Ini, masih muda. tanah kuburan. 21 tahun ya. Saya ngeliat kasihan juga ya dia dan melakukan ritual yang aneh dan sesat. Kayaknya mungkin pertama kali ketemu dengan gitu-gituan ya diajak. Jangan-jangan diajak ibunya juga lagi, Bang. Iya. Karena ibunya nggak melarang ya. Ini apa? Apaan sih enggak? Oh. Itu semua disiapin. Bagaimana ritualnya? Kayaknya boleh saya ambil buku. Bukunya ambil. Terima kasih. Ini tanah kuburan yang buat saya. Jangan dibakar. Siapa dimakan gitu enggak kan? Dia mau pelit, kok main lempar? Saya melihat dia ini melakukan ritual reka adegan yang dilakukan kalau di toko orang. Itu seperti itu yang saya lihat. Ini jadi ritual yang dilakukan di toko tetangganya itu untuk mengundang makhluk ini. Berarti kalau dia lakukan ini jangan-jangan ini Justru datang hari ini. Tanah kuburan. Sudahkah? Sudah. Itu namanya tadi tuh ritual untuk bikin toko orang lain jadi sepi ya? Iya. Karena saya ngerasa cara menaburkan itunya, bunga-bunganya tadi penuh dengan kekejaman gitu. Keji gitu lah. rasa marah. Rasa marah gitu, Amarah. nabur-naburin. Kan nggak bagus naburin orang supaya nggak laku. Begitu kamu naburin kembang dengan air tadi, saya langsung inget ini loh. Sosok yang ada di dalam bunga itu. Kenapa, Ron? Begitu dia tabur, apa yang terjadi dengan sosok ini? Ini kayak tokonya orang lain tuh ketutup sama rambutnya dia gitu. Jadi toko orang lain tuh nggak bisa kelihatan dan bener-bener gelap. Iya ya. Benar. Ketutupan makhluk ini. Iya, karena rambutnya panjang dan dia nabur-naburnya, jadi ini rambutnya sampai itu tertutup semua toko-tokonya kecuali tokonya dia. Saya mau menetralisir. Sebenarnya hadir di sini, tapi hadirnya di badan dia. Ini, Iya, sosok ini. nggak keluar. Karena ritual tadi. Iya, dia tuh kayak terus dia bukan gitu.
Saya butuh air dan garam halus saya. Bisa diusir, Roy? Tunggu sampai dia masuk dan keluar ya. Saya melihat di sini tampaknya ada bentrokan struman listrik dan energi. Saya sarankan untuk Yudi, kalau Yudi juga mau mengundang makhluk halus ini, saya persilahkan. Boleh. Boleh, tentu sangat boleh sekali. Jadi saya bisa berkomunikasi dengan lancar. Sebenarnya apa yang didiami